Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Lansari, NIM 21030150258, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang konsep dasar perencanaan pengajaran. A. Pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan adalah tindakan yang mendasari setiap siklus kebijakan dan mengandung gagasan, sebuah harapan yang bergantung pada keyakinan bahwa dari penataan yang telah dibuat akan benar-benar mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai suatu jaminan dari suatu kemajuan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu perkembangan teknik rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai rangkaian atas suatu proses untuk menentukan kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai tujuan. Konsep dasar pengajaran. 1. Mengenali suatu kebutuhan. Yang kedua, mengetahui apa saja persyaratan yang harus diutamakan. Yang ketiga, melakukan perincian apa saja yang harus hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, melakukan penyeleksian persyaratan untuk menyelesaikan. Yang kelima, setiap pilihan melakukan pengamatan. Sejalan dengan pendapat Arjanto 2005, perencanaan pengajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan yang dicapai suatu dengan tujuan konseptual dan signifikan yang di dalamnya berisi komponen-komponen berkaitan dengan mendidik. Perencanaan dapat dicirikan sebagai cara untuk menyiapkan topik, pemanfaatan media pengajaran, teknik pertunjukan, dan evaluasi mengenai efektifkan penggunaan waktu. B. Dimensi perencanaan. Pemikiran mengenai kegiatan perencanaan yang telah dilakukan memungkinkan dilakukan sebagai kegiatan perencanaannya yang matang serta bijaksana, khususnya 1. Bermakna, 2. Feasibilitas, 3. Relevansi, 4. Ketelitian, 5. Adaptasi, 6. Durasi, 7. Monitoring, yang ke-8. Isi. Fungsi perencanaan pengajaran. Fungsi perencanaan pengajaran dapat diartikan sebagai persiapan yang diatur secara sistematis mengenai aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan guna memperoleh yang ingin dicapai. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan sebuah penjelasan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kepada seorang pendidik, serta mengenai hubungan terhadap pengajaran yang nantinya akan dilakukan. Memberikan pemahaman mengenai bantu dan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Memberikan pemahaman mengenai nilai yang terkandung dalam proses mengajar yang akan diberikan secara di dalamnya terdapat siklus terencana. Mencegah atau menindakkan kegiatan yang bersifat trial and error selama aktivitas pengajaran berlangsung dengan memilih metode yang tepat dan menyediakan organisasi kurikuler yang baik. Pendidik yang memberikan pendidikan dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh, mulai dari proses persiapan mengajar sehingga tumbuh dari rasa hormat dari siswa. Adapun manfaat perencanaan pengajaran. Jika sebuah perencanaan tidak bermanfaat, maka itu akan sia-sia karena hasil dan tujuan tidak akan tercapai. Suatu kegiatan merencanakan yang dilakukan secara matang akan sangat membantu jalannya suatu aktivitas, sehingga saat melakukan suatu kegiatan telah mempunyai bekal dan kesalahan yang terdahulu. Berkat adanya evaluasi dari hasil tersebut akan tercipta perencanaan yang bermanfaat bagi kedepannya, sejalan dengan pendapat Hussein 2019. Manfaat dari kegiatan tersebut antara lain: 1. Standar implementasi dan pemantauan. Yang kedua, pilihan alternatif yang terasa paling baik. 3. Mendapat skala prioritas. Yang keempat, mengurangi upaya pemborosan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima,
mengelola bantuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang ketujuh, mempermudah koordinasi dengan terkait. Yang terakhir, mengurangi atau bahkan menyediakan pekerjaan yang dinilai tidak bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.